Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Ya, mudah-mudahan kalian hari ini sehat semua ya. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang perawatan wajah secara lengkap. Nah, minggu yang lalu Ibu sudah ajarkan tentang teorinya ya. Sekarang kita mulai praktek hari ini. Sebelum kita praktek perawatan wajah ya, kita harus mempersiapkan area kerja, kosmetik, bahan maupun alat ya. Nah, untuk itu akan Ibu lihatkan. Nah, untuk video ini ya kita hanya video satu ini kita akan membahas tentang persiapan alat, persiapan kosmetik, persiapan bahan ya, lenan, serta persiapan model dan persiapan terapi sendiri ya. Nah, yang bisa kita lihat pertama kita lihat yaitu persiapan area kerja. Kita lihat di sini ya. Ini sebelum kita kerja, bezel bed ini kita harus ya beri spray, kemudian kita beri selimut yang kita lipat seperti ini. Nanti pas waktu modelnya masuk, tinggal langsung ditarik ke atas ya. Kemudian kita siapkan handuk. Ini handuk ini untuk menahan ya atau menadah kotoran yang melekat, misalnya sisa-sisa peeling ya, sisa masker, sehingga tidak melekat di spray ya, spraynya ya. Kemudian kita simpankan ini handuk untuk mengelap tangan kita. Jadi jangan basah-basah kalian memegang wajah model ya. Nah, ini untuk persiapan area kerja, dan jangan lupa tong sampahnya ya. Jangan lupa tong sampah juga disiapkan. Ya, tong sampahnya kita siapkan dekat kita bekerja. Ya, kita siapkan tempat kita bekerja seperti ini ya. Kemudian troli kita siapkan di dekat kita ya. Kalau yang kidal, troli itu berada sebelah kiri, tetapi kalau tidak kidal berada sebelah kanan ya. Nah, kita lihat sini persiapan kosmetik ya. Kosmetik kita wrapping dulu ya. Semua kosmetik ini kita wrapping dengan menggunakan plastik buah ya. Kita simpan, kita urutkan sesuai dengan pengambilannya ya, urutan kerjanya. Dan sini kita simpan kosmetik, air remover dan mic cleanser atau susu pembersih. Kemudian berikutnya sabun wajah, kemudian peeling, kemudian krem massage, kemudian masker. Nah, itu kosmetiknya ya. Nah, sedangkan lenannya ya, bahannya tadi lenan sudah. Ini bahan ada kapas kering, ada tisu, kemudian ada kapas basah. Nah, kapas basah ini ada yang berbentuk persegi dan ada yang berbentuk bulat. Ya. Bentuk persegi ini untuk membersihkan kelopak mata dan bibir, sedangkan yang bulat ini untuk menutup mata pada waktu melaksanakan peeling maupun masker. Oke. Nah, kemudian persiapan alatnya ya, bisa lihat. Alat kita simpan di box steril. Ya, di sini kita sendok unah kita bungkus dulu dengan kapas yang diberi alkohol. Kemudian pinset kalau dia mau nyabut alis, kemudian kuas untuk masker. Nah, ini kita tutup supaya tetap steril ya. Semua ini harus ditutup ya, semua harus ditutup ya. Kosmetik semua di wrapping pakai plastik. Oke. Setelah kita melaksanakan persiapan, kita lanjut ke persiapan model. Untuk persiapan model ya, model menggunakan kamisol ya. Kemudian handuk untuk membungkus kepala. Kemudian bungkus
ditimpa lagi dengan hairbando. Nah, gunanya ini untuk melindungi rambut ya, supaya pada waktu kerja rambut tidak akan keluar. Perhatikan, rambut jangan sampai ada yang keluar. Ya. Kemudian untuk menutup dada, kita tutup dengan handuk. Nah, untuk persiapan terapis menggunakan baju kerja. Menggunakan baju kerja, kemudian menggunakan masker. Ya, menggunakan masker. Kemudian jangan lupa mencuci tangan. Ya, sebelum bekerja tetap selalu jaga kebersihan tangannya. Nah, untuk mencuci tangan dapat kita menggunakan sabun maupun hand sanitizer. Ya, kita letakkan sini. Oke. Nah, sini saya akan lakukan pembersihan tangan. Ya. Ya. Nah, kalau sudah bersih, baru kita mempersilakan model untuk berbaring. Jangan biarkan model berbaring sendiri, tetapi dituntun, ya, tetap dituntun. Oke. Pastikan model berbaring dengan nyaman. Oke, ya. Pastikan model berbaring dengan nyaman. Kemudian selimut juga perhatikan, tutup semuanya, ya. Tutup semua, dan perhatikan selimut jangan sampai menjuntai ke lantai. Oke. Nah, ini bisa dibahas. Nah, ini sekarang persiapan sudah selesai. Kita akan masuk tahap kedua, yaitu pelaksanaan perawatan wajah. Ya. Nah, kalian lihat urutan kerja minggu lalu, Ibu sudah mengumumkan, sudah memberi materi urutan kerja atau langkah kerja perawatan wajah. Ya. Nah, untuk kerja kali ini Ibu akan menjelaskan, mempraktekkan cara membersihkan wajah. Ya, perhatikan gerakan apa saja yang harus digunakan. Ya. Nah, setelah klien berbaring dengan nyaman, ya, kita mulai membersihkan wajah. Yang pertama kita bersihkan, kita buka ini dulu. Kita ambil ini ya. Oke, kita lilit seperti ini. Ya. Bersihkan kelopak mata. Kalau ada video make up, kita bersihkan dengan cara ya. Putar, kemudian dibersihkan sampai benar-benar bersih. Ya, kemudian sebelah lagi. Ini kita menggunakan kosmetik eye remover ya, untuk membersihkan mata, kelopak mata.
membersihkan alis ya. Nah, ini tebal sekali ya modelnya. Ya, kita bantu dengan kapas yang kering. Sampai benar-benar bersih. Perhatikan, sampai benar-benar bersih ya. Tuh, tidak ada lagi. Ya, sampai benar bersih. Setelah itu kita membersihkan kelopak mata. Ingat, karena ini air remover ini cair, jangan sampai menetes ke mata ya. Dengan cara diputar menggunakan ibu jari. Maaf, jari tengah ya. Sambil diputar ya. Dengan pelan, tanpa tekanan ya. Kemudian kita bersihkan dengan kapas lembab. Ya. Sampai benar-benar bersih. Ya. Bantu dengan kapas kering. Dan jangan sampai ada kotoran lagi. Jangan ada sisa-sisa eyeshadow maupun pensil alis yang melekat. Kemudian lakukan lagi pada mata sebelahnya. Dengan cara dilingkar, gigit pelan, bersihkan dengan kapas lembab. Kemudian bantu dengan kapas yang kering. Kapas yang lama bisa kita gunakan, tetapi kita buka lagi ya. Ya, benar-benar bersih. Lihat, tidak ada lagi sisa kosmetik yang melekat di kapas. Ya. Nah, untuk selanjutnya dengan kosmetik yang sama kita membersihkan bibir ya. Dengan cara dioleskan, melingkar. Ya, melingkar. Ini boleh satu arah ya. Dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan, atau boleh dua arah, dari ujung temu di tengah, dari ujung temu di tengah ya. Bisa gini, bisa gini ya. Nah, sama juga kita angkat dengan kapas lembab ya, dengan cara dilingkar-lingkar juga ya. Nah, bisa digunakan lagi, kita balik. Ya. Ya. Kemudian bantu lagi dengan kapas kita untuk mengecek ya. Ini kita bantu dengan kapas lembab juga. Ini untuk pembersihan terakhir ya, benar-benar bersih, tidak ada lagi lipstik yang menempel ya. Nah, sekarang kita akan melakukan gerakan pembersihan wajah. Bisa kalian lihat di modul yang ibu berikan minggu lalu ya, halaman 25. Kalian buka, bisa buka. Nah, kita akan melakukan pembersihan wajah ya. Pertama, kita oleskan kosmetik pembersih wajah atau mic cleanser ya, dengan titik seperti itu. 2 titik pipi kiri, 2 titik pipi kanan, 1 titik di dagu, 2
2 di sini dan 2 sini, 1 sini, kemudian di leher, karena kita akan membersihkan wajah sampai leher. Ya. Setelah itu kita ratakan pelan-pelan tanpa ada tekanan. Kita ratakan dengan menggunakan, ingat selalu menggunakan jari tengah dan jari manis. Jadi posisi seperti ini ya. Nih. Kita ratakan ya. Kalau sudah rata, kita akan masuk pada gerakan pertama. Perhatikan jangan sampai ada yang menetes di mata ya. Nah, untuk gerakan pertama kita mulai dari daerah bawah, dari leher ya, kita turunkan sedikit ya. Ini posisinya udah enak Ibu ya. Selalu ditanyakan posisi klien udah enak apa belum ya. Kalau masih kurang pas ininya dibetulkan lagi. Lalu dijaga kenyamanan klien ya. Nah, sekarang kita mulai pada gerakan pertama. Gerakan pertama yaitu mengusap leher dari kiri ke kanan. 1, saya ulangi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Balik lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Balik lagi, 1, 2, Ibu lambat sedikit ya, 3, 4, 5, 6. Ingat, tidak boleh lepas. Langsung tarik, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, jangan lepas. Tangan tidak boleh lepas. Turun ke bawah. Tarik. Membentuk diagonal. 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jangan lepas juga. Kemudian tadi mengusap ya. Kemudian lakukan friction. Friction pada dagu. Ingat, bukan gini ya. Ini salah. Kalau gini dia mengarah ke bawah, ini akan mengakibatkan otot menjadi turun. Nah, caranya dengan dinaikkan posisi jari kamu ke dalam. Lihat nih. Tuh. Ya. Sampai ke rahang. Balik lagi. Ingat, arahnya ke dalam. Supaya otot tidak akan turun. Ya. Ya, kamu lihat di modul yang Ibu bagikan ya. Ya. Kemudian gerakan selanjutnya, periksa pada ujung bibir. Lihat, arahnya ke dalam, naik ke hidung, tarik ke atas, turun pelan tanpa lepas ya. Ingat, jari, lihat jari Ibu. Periksa ujung bibir, naik ke hidung, tarik ke dalam, ke atas, turun lagi. Lakukan selalu 3 kali. Tarik ke atas, tangan tidak lepas, jari tidak lepas. Langsung mengusap atau eksplorase pada dahi. Nah, gerakan pembersihan ini ya tidak banyak menggunakan gerakan. Dia hanya menggunakan gerakan eksplorase dan friction saja. Oke. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Jalan lagi. Lakukan sampai 3 kali. Ya, jangan berhenti, jangan dilepas. Kemudian mengusap, menggosok hidung. Posisi silang. Tuh, lihat. Mengusap menggunakan jari tengah. Silang. Ya. Setelah itu jangan berhenti, jangan lepas, langsung melingkar mata. Keluar, masuk ke dalam. Ya, mengusap, ingat. Gerakan hanya gerakan massage effleurase traction saja. Tidak ada gerakan vibrase maupun tapotek. Ya. Dan selesai, tarik ke atas. Oke. Kalau sudah, kita angkat. Ya. Kita angkat sisa kosmetik. Kita menggunakan tisu basah dulu ya. Tisu kering. Ya, kita angkat dulu. Angkatnya mengarah ke atas. Ya. Kenapa kita gunakan tisu? Supaya waslap tadi tidak berlemak ya. Kita juga menggunakan waslap hangat. Menggunakan waslap dengan air hangat. Tetapi sebelumnya kita angkat dulu dengan tisu. Oke, sudah. Baru kita angkat. Mengganggu kerja kalian ya. Kemudian kita mengangkat menggunakan air hangat, menggunakan tisu ya, menggunakan waslap. Posisinya juga naik ke atas ya. Jangan arah gini, salah ya, tapi arah gini. Naik ke atas. Bisa putar. Jangan seperti ini ya, ini salah ya. Jadi misalkan gini tuh, lihat. Jangan sampai klien merasa tertutup wajahnya. Ya. Oke. Sampai benar-benar bersih. Ya. Kemudian kita beri kapas yang sudah diolesi dengan penyegar ya. Kita tepukkan. Ya, ini sudah diberi penyegar. Nah, guna penyegar ini fungsinya ya untuk menutup atau membersihkan sisa-sisa kosmetik pembersih wajah yang mungkin masih menempel ya. Kemudian untuk menyegarkan wajah model. Perhatikan, lihat jangan sampai ada kosmetik yang menempel di wajah. Oke. Kalau sudah, kita melakukan diagnosa. Ya. Nah, sebulan yang lalu kalian sudah belajar mendiagnosa wajah ya. Nah, kita lewatkan saja mendiagnosa wajah. Setelah wajah didiagnosa, ya, kita bersihkan lagi wajah dengan menggunakan sabun. Ya.
Kemudian kita gunakan, tidak perlu banyak gosokan ya. Ini melakukan pembersihan kedua dengan menggunakan sabun wajah. Ya, cukup digosok sedikit-sedikit saja karena ini hanya pembersihan kedua ya. Ya, sudah rata, baru kita angkat lagi dengan menggunakan maslap. Angkat lagi. Sudah bersih, kita rapikan ya. Nah, untuk video kita hari ini hanya sampai pembersihan wajah ya. Nah, kita akan ketemu lagi minggu depan untuk melakukan peeling wajah dan masas wajah ya. Sampai di sini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.